Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Sentia Mise Isabella, SST MTRKAP. Saya selaku dosen Program Studi Kebidanan, Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ajarkan tentu saja linier dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kebidanan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain konsep kebidanan, profesionalisme kebidanan, praktek profesionalisme kebidanan, evidence-based midwifery, biologi reproduksi, asuhan kebidanan kehamilan, dokumentasi kebidanan, manajemen dan kepemimpinan dalam kebidanan, manajemen dalam pelayanan kebidanan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan pasca persalinan, penelitian dalam kebidanan, dan ekonomi kesehatan serta kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 3, yaitu asuhan kebidanan kehamilan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan mata kuliah wajib pada program sarjana dan merupakan mata kuliah kompetensi kebidanan yang mempelajari tentang konsep dasar kehamilan, diagnosis kehamilan, komponen dalam ANC, screening resiko maternal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, serta ketidaknyamanan pada kehamilan. Kebutuhan nutrisi, drug in pregnancy, etika, kewenangan, dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan, manajemen asuhan pada kehamilan, penyusunan birth plan, screening resiko, persiapan keluarga, manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan. Risk resiko tool, kemudian ada asuhan maternatal pada ibu dan kebutuhan kompleks, pasien safety, kemudian pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik, menurunkan resiko dan promosi kesehatan dalam antenatal. Bobot mata kuliah ini adalah sebanyak 6 SKS. Disampaikan dalam bentuk kuliah tatap muka di kelas dan praktik di laboratorium. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, berjumlah 3 dosen, sehingga saya mendapatkan sebanyak 2 SKS, yaitu dengan 14 kali pertemuan. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini akan membahas tentang bagaimana cara mendiagnosis kehamilan, apa saja komponen dalam ANC atau antenatal care, kemudian apa saja yang menjadi kebutuhan nutrisi dalam kehamilan, ketidaknyamanan dalam kehamilan, dan perubahan yang akan terjadi selama kehamilan, dan screening kesejahteraan selama kehamilan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan diagnosis kehamilan, serta dapat mengidentifikasi kasus secara kritis. Yang kedua, menjelaskan tentang komponen dalam ANC dan pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketidaknyamanan pada kehamilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan kehamilan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi dan pentingnya kepatuhan minum tablet tambah darah atau tablet FE dan dapat melakukan identifikasi kasus secara kritis. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang screening kesejahteraan janin. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian atau topik-topik yang akan membahas selama 14 kali pertemuan, dengan tatap muka di kelas untuk perkuliahan teori dan tatap muka di laboratorium untuk perkuliahan praktikum. Berikut adalah bahan kajian atau topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep dasar dan diagnosis kehamilan, meliputi fisiologi kehamilan, adaptasi anatomi fisiologi dan psikologi kehamilan, kemudian ada tanda kemungkinan hamil, tanda pasti hamil, ada juga
indikasi dan edukasi USG dan menghitung usia kehamilan. Yang kedua adalah komponen dalam ANC dalam manajemen kehamilan meliputi jadwal ANC, kunjungan awal dan kunjungan ulang pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, serta mampu melakukan anamnesis pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga adalah ketidaknyamanan pada kehamilan dan juga meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan. Yang keempat adalah kebutuhan nutrisi dan pentingnya kepatuhan minum tablet FE. Yang kelima adalah screening kesejahteraan janin, meliputi riwayat kunjungan, indikasi pemeriksaan janin, menghitung gerakan janin, pemeriksaan DJJ, anatomi, cairan ketuban, profil biofisik dan kelainan kontinental, dan ketidaknormalan pada janin. Setelah saya menjelaskan gambaran umum pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DAA, yaitu delivery. Bagaimana materi ini tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik. Pertama, dengan menggunakan beberapa referensi textbook, diantaranya Obstetri, Evidence Based, kemudian yang kedua Oxford Handbook of Midwifery, yang ketiga William Obstetri, dan yang keempat adalah jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. Selain itu, saya telah menyusun modul pembelajaran dan modul praktikum sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan asuhan kebidanan kehamilan. Kedua, menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan, seperti melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, melakukan analisis data, atau mampu untuk menemukan diagnosis pada kasus, dan juga melakukan penata laksanaan dari kasus tersebut, sehingga mahasiswa dapat melakukan diskusi dan dapat memaparkan hasil diskusi tersebut. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat perkuliahan di dalam kelas maupun di laboratorium, serta praktik. Ada beberapa media yang saya gunakan, diantaranya adalah pertama, Zoom Meeting dan Google Meet untuk mendukung pembelajaran sinkronus dalam pembelajaran dan bimbingan praktik. Kedua, Learning Management System atau LMS melalui LGB yang di dalamnya terdapat RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa, dan materi-materi perkuliahan, serta terdapat kolom diskusi untuk mendukung kegiatan pembelajaran asinkronus. Semua tugas-tugas mahasiswa wajib diupload di LGB. Dan yang ketiga, WhatsApp Group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu dan juga kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, praktikum dan keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator beserta jenis penugasan, baik individu maupun kelompok, selalu saya diskusikan dan sepakati bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian yang saya lakukan meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan asuhan kebidanan kehamilan yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini teman-teman mahasiswa dari BS 6 ya. Ya, baik. Seperti yang Ibu sudah katakan kemarin ya,
kita sudah melakukan kontrak pembelajaran di awal begitu ya. Dan nanti silahkan seperti biasa RPS bisa teman-teman BS6 download ya di dalam LMS kita, mungkin di kelasnya juga bisa, nanti silahkan di download di sana. Ada beberapa kontrak maupun RPS serta bahan kuliah yang saat ini sudah kita upload di sana, silahkan bisa di download ya. Baik teman-teman BS6, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Bismillah. Berdoa cukup. Baik teman-teman, biar tidak tegang ini ya. Nanti sebelum kita memasuki perkuliahan yang ke berapa ini ya? Keempat ya. Ya, mata kuliah yang keempat ini nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan pemeriksaan kehamilan, yang mana pemeriksaan kehamilan itu sangat banyak ya, bisa dilakukan pemeriksaan fisik mulai dari head to toe, dan juga nanti ada pemeriksaan khususnya di bagian abdomen atau perut ya, yang kita sebut yang hari ini akan kita pelajari yaitu pemeriksaan Leopard begitu. Ya, sebelumnya nanti kita memasuki perkuliahan pada kali ini ya, nanti kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan kehamilan, palpasi abdomen, yaitu pemeriksaan Leopard. Sudah pada dengar belum apa itu pemeriksaan Leopard sebelumnya? Belum ya? Baik, kalau belum kita review sejenak ya terkait dengan materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kira-kira terkait dengan konsep kehamilan, apakah teman-teman tahu apa itu kehamilan sebelumnya? Kita recall sejenak. Apa itu kehamilan? Ada yang tahu? Ini Mbak Yanti? Atau Mbak Meli? Atau Mbak Safira? Apa itu Mbak kehamilan? Kehamilan adalah kondisi ketika seorang wanita mengandung janin di dalam rahimnya. Oke, berarti ada pembuahan ya, di dalam suatu rahim ibu gitu ya. Ya. Sebelum kita teman-teman ya, sebelum kita nanti memasuki apa itu Leopard gitu ya. Sebentar, mohon maaf. Ya. Nah, apa itu Leopard gitu ya? Kita mau masuk ke dalam kasus dulu ya. Biar nanti teman-teman pada tahu nih ya, terkait dengan kasus ini ya. Seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu ya. Datang ke PMB dengan kunjungan kehamilan. Hasil anamnesisnya, gerakan janinnya aktif dirasakan, dan kemudian hasil pemeriksaannya adalah dengan tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian nadinya 78 kali per menit ya. Kemudian untuk pernafasannya 18 kali per menit, untuk suhunya 36,2 derajat Celcius, DJJ-nya 136 kali per menit, dan dilakukan pemeriksaan palpasi abdomen untuk mengetahui bagian terbawah janin pada simfisis pubis. Pertanyaan di sini ya, sesuai dengan kasus ini, tindakan palpasi yang dilakukan oleh bidan ya, termasuk dalam pemeriksaan apa yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, ini bisa digarisbawahi mana nih yang paling penting ini ya, karena yang ditanyakan adalah palpasinya ya. Jadi pemeriksaan palpasi abdomen untuk mengetahui bagian terbawah janin pada simfisis pubis itu termasuk apa? Bisa ada yang menjawab dulu sebelumnya? Termasuk Leopard 1, 2, 3, 4 atau apa? Leopard 4 Ibu. Leopard? Leopard 4, oke, Leopard 4 bagian terbawah janin dan simfisis pubis. Oke, kita kunci dulu ya Leopard 4 ya. Ada? Mbak Meli? Leopard 3, oke, yang benar yang mana? Nanti kita buktikan Leopard 3 atau Leopard 4, oke ya. Baik, sebelumnya kita mau lanjut ke materi dulu biar nanti kita buktikan ya. Tadi Mbak Yanti menjawab Leopard 4, Mbak Meli menjawab Leopard 3. Nanti kita buktikan setelah materi ini berlangsung gitu ya. Nah, baik. Nah, di dalam pembelajaran kali ini ya, kita tidak akan terlepas dari namanya tujuan pembelajaran yang nanti mahasiswa harus pahami, di mana yang pertama, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan apa itu pemeriksaan Leopard ya. Nanti ini menjadi kontrak kita sampai ke belakang. Dan ini harus nanti teman-teman juga harus memperhatikan, karena asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan kompetensinya bidan. Jadi wajib tahu kompetensi dasar yang harus diketahui oleh seorang bidan. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan tujuan pemeriksaan Leopard. Biar tadi kita tahu sebenarnya itu tujuan Leopard 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Atau jangan-jangan bukan Leopard gitu ya.
kemudian yang ketiga ya, kita harus nanti mahasiswa diwajibkan ya untuk dapat menjelaskan cara pemeriksaannya bagaimana, sehingga nanti setelah pembelajaran ini selesai nanti kita akan bertemu di laboratorium untuk mempraktekkan ya, biar nanti teman-teman mahasiswa semakin paham dan semakin tahu. Harapannya adalah itu gitu ya. Jadi 3 tujuan pembelajaran saat ini harus kita tekankan di sini biar teman-teman harus benar-benar memperhatikan dan ini menjadi kompetensi bidang ya. Nah, kemudian apa itu pemeriksaan Leopard? Jadi ada 3 hal yang nanti akan kita tahu seperti tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama terkait dengan definisinya, kemudian yang kedua terkait dengan tujuan dan manfaatnya ya. Yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopard itu. Gitu. Oke, baik. Nah, yang pertama, sebenarnya kata-kata Leopard ini itu ditemukan oleh seorang pakar ya, namanya Pak Christian ya, Pak Christian Gerhard Leopard, makanya disebut sebagai pemeriksaan tekniknya adalah Leopard gitu ya. Apa itu pemeriksaan Leopard? Yang pertama, teknik Leopard ini ditemukan oleh seorang tadi ya ilmuwan bernama Pak Christian Leopard tadi. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan Leopard ini merupakan pemeriksaan khusus di bagian abdomen. Abdomen itu apa? Perut ya. Oke, secara anatomi abdomen itu adalah perut. Jadi di bagian perut ibu nanti yang harus kita periksa di sana. Kemudian Leopard ini akan dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3 dan Leopard 4. Dan masing-masing tahapan Leopard itu dia memiliki tujuan tersendiri untuk pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan Leopard lengkap ya, dari mulai Leopard 1, 2, 3 dan 4 itu bisa dilakukan dimulai pada trimester 2 dan 3 ya. Tapi kalau yang benar-benar mau bisa lengkap itu ada di trimester 3 seperti itu. Nah, tujuan dan manfaat Leopard itu apa? Leopard pertama apa tujuannya kira-kira nih? Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian teratas pada fundus uteri. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? Setelah kita mengetahui ada perut bulat, ada sisi atas, bawah, kanan, kiri. Leopard kedua apa? Bisa ada bayangan? Mungkin sebelumnya sudah pernah membaca? Untuk apa Mbak Meli? Oke, untuk mengetahui punggung kanan dan kiri ya. Kita lihat apakah betul? Ya, betul. Untuk mengetahui letak punggung kanan atau punggung kirinya bayi itu di sebelah mana, begitu ya. Kemudian untuk Leopard 3. Ya, kita recall kembali kalau ada atas, kanan, kiri tadi sudah, berarti otomatis yang ketiga akan mencari bagian mana? Sisi mana yang belum? Terbawah janin, betul. Wah, pinter-pinter ini. BS 6 ya. Untuk mengetahui bagian terbawah janin itu apa isinya di sana gitu ya, di dekatnya simfisis pubis itu apa di sana. Kalau Leopard 4 apa? Oke, Mbak Disnatalia, yaitu untuk mengetahui apakah kepala janin atau bagian terbawah janin sudah masuk panggul atau belum ya. Ya, ketika nanti sudah masuk terus digimanakan gitu ya. Baik, nah betul ya teman-teman, ini harus diingat-ingat karena ini menjadi kompetensinya bidan. Jangan sampai kalau kita melakukan pemeriksaan Leopard salah, itu nantinya kita akan melakukan diagnosis yang salah pada ibunya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, Leopard 1 biar tadi kita ada bayangan maksudnya untuk memeriksa fundus itu bagaimana ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada gambar. Yang pertama, mengetahui bagian teratas janin ya. Bagian teratas itu janinnya apa ya, di dalam fundus ya, bagian teratas di tinggi fundus uterinya. Nah, kita lihat teman-teman, ini ya, pertama ini ada seorang ibu bidan ya yang akan melakukan pemeriksaan. Jelas nanti kita akan melakukan pertama ya, memperkenalkan diri ya, permisi Bu gitu ya. Kemudian ini adalah bagian perut ibu ya. Nah, caranya ya, ini adalah pusat ibu, di sini adalah fundus uterinya ibu yang bagian atas ini. Di atas fundus inilah yang nanti akan kita tebak isinya apa di situ, gitu ya. Di bagian fundus ini. Nah, tangan kanan, tangan kiri itu nanti akan menyusuri samping-samping sampai ke atas seperti ini. Sampai di atas baru kita lihat, oh isinya apa sih di sana gitu ya. Nah, caranya untuk mengetahui bagaimana. Nah, ini. Jika teman-teman nanti pada saat perabaan itu menemukan sesuatu yang bulat bentuknya, gitu ya. Bulat keras, kok keras gitu ya, ketika sudah sampai fundus meraba itu keras,
dan dia melenting tuh bisa dipentulkan gitu ya. Nah, itu ya, itu artinya dia kepala. Ya, berarti yang di atas ini nanti isinya kepala. Namun jika kok ditemukan dia bulat ya, terus dia lunak, tidak melenting, tidak ada pantulannya, berarti dia isinya bokong karena dia lunak, dia tidak keras. Ya. Semakin teman-teman nanti berlatih di di laboratorium dan di praktek ya, nanti akan bisa merasakan bulatnya seperti apa, lunak seperti apa, keras seperti apa, melenting tidak melenting seperti apa. Nah, ini yang Ibu kotai ini adalah hal yang penting. Maaf. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus diingat-ingat ketika nanti teman-teman mendiagnosa apakah dia nanti presentasinya bokong atau presentasinya kepala nanti ya, untuk mendukung di Leopard 3 gitu. Leopard 1 ini selain untuk menentukan bagian teratas dari fundus, nah itu juga yang kedua yang tidak kalah penting adalah untuk menentukan apa? Tinggi fundus uterinya. Jadi ketika sudah tahu apa yang berada di dalam fundus, kita juga harus tahu di situ ya, untuk mengukur tinggi fundusnya seberapa sih ya. Nah, ini caranya ada dua. Ketika dengan teknik McDonald ya, nanti teman-teman akan mengukur ini dengan menggunakan pita ukur. Nanti di lab ada, bisa dilihat nanti ya. Di lab ada pita pengukur di mana nanti ini akan dihubungkan dari fundus uteri ya, tadi bagian teratas sampai simfisis pubis. Baik, kemudian yang kedua, nah ini bisa juga menggunakan jari tinggi fundus itu juga termasuk palpasi karena kita melakukan perabaan di area abdomen. Nah, ini yang biar nanti teman-teman juga paham ya. Nah, mudah sekali. Nah, tadi yang kita katakan simfisis itu mana? Nah, ini loh simfisis, Mbak. Nah, ini. Nah, kita nanti akan majunya 4 minggu ya. Ada 8, 12, 16, 20, 24 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini ini penting. Kita bisa mengira-ngira di sini sehingga nanti bisa didapatkan misalnya nih, ini contoh aja. Oh, yang paling penting adalah di 24 minggu ini. Ini adalah sepusat. Jadi tepat di pusat gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari dan ini saya rasa sudah ada di pertemuan sebelumnya. Ini hanya untuk merecall kembali gitu ya, biar nanti kita juga semakin paham di sini. Oke, baik. Kemudian Leopard 2. Nah, Leopard 2 tadi apa tujuannya? Untuk menentukan letak punggung janin. Oke, baik. Nah, ini caranya. Ada tangan kiri ya di sini dan ini tangan kanan. Yang tangan kirinya meraba, tangan kanannya menekan. Ya, satu tangan kiri meraba, satunya tangan menekan dan begitu sebaliknya. Oke, itu ya. Ini untuk menentukan lah. Teman-teman, jika nanti teman-teman dalam pemeriksaan Leopard ini untuk Leopard 2, teman-teman menemukan bahwa kok teraba panjang nih ya, panjang, lebar ya, dan keras rasanya, mungkin kayak seperti papan begitu. Nah, itu artinya di situ ditemukan punggung janin. Ya. Tapi kok nanti kok ketemunya kok kecil-kecil gitu ya, terus lepas-lepas, enggak beraturan. Nah, itu nanti adalah ekstremitas. Ekstremitas itu apa? Ada kaki, tangan itu ya. Nah, bagian itu. Oke. Kemudian untuk Leopard 3. Leopard 3 adalah untuk menentukan bagian terbawah janin ya. Bagian terbawah janin ini apa? Sama. Berarti tangan kirinya nanti teman-teman harus menekan ya. Teman-teman harus menekan tangan kiri ya. Tangan kanannya merasakan, satunya nekan, satunya ngerasain. Nah, sama. Nah, kalau nanti teman-teman merasakan bulat, keras, melenting berarti kepala. Kalau bulat, lunak, tidak melenting berarti bokong. Nah, kalau kosong di bawahnya berarti dia posisinya lintang. Kok nggak ada nih, nggak ada buletan, berarti dia posisinya kan gini, kosong kan bawah. Nah, berarti posisinya bisa lintang anaknya, gitu ya. Ini harus dihafal juga teman-teman karena ini menjadi nanti salah satu teman-teman untuk mendiagnosa ibu hamil gitu ya. Gitu. Kemudian untuk Leopard 4. Nah, Leopard 4 ini untuk memastikan bagian terbawah apakah sudah masuk PAP ya, pintu atas panggul atau belum. Nah, setelah tadi tahu ya, oh ternyata di bawah itu kepala. Nah, kita akan mengamati ada 2 gambar ya. Ini beda nggak gambarnya? Beda. Yang di sini apa? Tangannya gimana? Tangannya bersatu ya. Yang di sini lepas ya. Ya, kalau bersatu berarti ini sudah masuk atau belum? Oke, berarti belum masuk. Betul, Mbak.
Des Natalia. Kalau yang sini berarti masuk atau belum? Sudah masuk. Oke, ya. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa nanti akan ada evaluasi ya, kuis ya. Sebentar kita sejenak akan untuk menyimpulkan pembelajaran ini biar nanti tidak tahu arahnya kemana gitu ya. Apakah tadi tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak? Ibu akan ada kuis, siapkan untuk nanti bisa menjawab. Ada 4 soal di sini, silahkan untuk dikerjakan. Ya, yang pertama. Ada yang mau menjawab untuk evaluasi pertama ini? Silahkan direnungkan. Ada yang jawab? Mbak Safira? Setinggi pusat. Oke, setinggi pusat ya. 6 bulan ya, 24 minggu setinggi pusat. Oke, jawabannya. Betul. Oke, bagus. Nomor 2, silahkan. Seorang perempuan, nah ini kuncinya di sini teman-teman kalau jawab. Nah, ini kan tindakan palpasi apa yang dilakukan ya. Tindakan palpasi berarti kan perabaan pada perut ya. Perutnya bagaimana? Palpasi abdomen untuk mengetahui punggung kanan dan punggung kiri. Berarti merupakan pemeriksaan Leopard berapa? Leopard 1, 2, 3 atau palpasi abdomen? Leopard 2. Sip, oke. Yang soal nomor 3 sama juga. Oke, Leopard 3. Ini palpasinya di mana? Teratas ya, untuk bagian teratas janin pada fundus uteri ya. Berarti Leopard 1. Sip, pinter. Kemudian yang keempat, ini udah terakhir, soal terakhir nih. Nih, langsung di sini aja masuknya. Nah ya, masuk ke sini. Ya, untuk mengetahui bahwa bagian terbawah janin itu konvergen atau divergen. Berarti Leopard 4. Oke, kalau ini Leopard 4 berarti yang awal tadi, kasus kita di awal tadi ya, kalau kita mau ingat lagi tadi ya, nah itu apa berarti? Betulnya Leopard berapa? 3. Oke ya, karena untuk meraba bagian terbawah dari janin. Oke, gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, perkuliahan ini mari kita simpulkan bersama ya, agar nanti kita tidak lepas dari apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita hari ini telah belajar bersama-sama ya terkait dengan Leopard ini ya. Mari kita simpulkan bersama bahwa yang pertama di dalam pemeriksaan Leopard kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah Leopard 1. Untuk apa Mbak Leopard 1? Untuk mengetahui bagian teratas dari fundus uteri atau bagian dari janin ya. Yang kedua, Leopard kedua berarti untuk mengetahui punggung kanan dan punggung kiri janin. Oke, mungkin yang ketiga saya mau minta suaranya Mbak Safira. Mbak, Leopard 3 untuk apa Mbak? Leopard 3 untuk mengetahui bagian terbawah janin pada simfisis pubis. Oke, bagian terbawah ya, terbawah janin pada simfisis pubis. Kalau Mbak Meli, untuk Leopard 4 apa Mbak Meli? Leopard 4 untuk mengetahui bagian terbawah janin apakah sudah masuk dalam panggul atau belum. Ya, baik, untuk mengetahui bagian terbawah janin apakah sudah masuk panggul atau belum. Baik, sampai di sini teman-teman PS6, apakah ada yang perlu ditanyakan? Dan sudah sepakat dengan kesimpulan ini? Sepakat ya? Oke, baik. Terima kasih untuk atensinya hari ini teman-teman semuanya dari PS6, dan jangan lupa nanti rubriknya ya, rubrik sudah ada di PPT Ibu juga, nanti silahkan teman-teman bisa download juga di kelasnya ya atau di LMS, nanti silahkan untuk bisa di-download. Ini nanti rubrik ini akan kita sama-sama pelajari dan lakukan untuk pertemuan selanjutnya di laboratorium. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan sekian untuk perjumpaan kita, untuk perkuliahan hari ini. Ibu mohon maaf di dalam membersamai teman-teman PS6 kalau ada kekurangannya ya. Tetap semangat teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya, dan tetaplah menjadi bidan yang profesional. Ya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pengajaran dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.